teman-teman, kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman terkait bagaimana membuat buku kas harian di Microsoft Excel. Tutorial kali ini akan membantu kita, terutama bagi para pelaku usaha yang berhubungan dengan transaksi uang masuk dan uang keluar, sehingga transaksinya dapat dipantau melalui buku kas harian yang kita buat di Microsoft Excel dengan mudah dan jelas. Nah, pertama langsung saja kita buat tabelnya dulu. Di sini kita isi tanggal, uraian, debit, kredit, dan terakhir adalah saldo. Nah, kemudian kita buat dalam bentuk tabel, maka kita blok dulu, kita blok sampai di bawah. Kemudian kita pilih all border. Nah, di sini sudah muncul dalam bentuk tabel. Kemudian untuk kita rapikan tabel atau kita buat jarak antara tabel, maka kita klik di sini. Kemudian kita geser. Nah, untuk membuat agar hurufnya ini berada di posisi tengah dan tebal, maka kita klik bold untuk tebalkan huruf. Kemudian kita klik di rata tengah untuk ratakan huruf rata tengah. Nah, maka muncul seperti ini. Kemudian di sini kita isi buku kas harian. Misalnya buku kas harian usaha gorengan. Nah, untuk membuat agar hurufnya berada di posisi tengah, maka kita blok dulu. Kemudian kita pilih margin and center. Nah, maka muncul seperti ini. Kemudian di bawah juga seperti hal yang sama, kita blok, kemudian kita pilih margin and center. Nah, maka muncul seperti ini. Untuk membuat huruf lebih tebal, maka kita blok dulu, kemudian kita pilih bold untuk tebalkan huruf. Nah, maka muncul seperti ini. Untuk posisi debit ini merupakan transaksi uang masuk, sedangkan posisi kredit merupakan transaksi uang keluar, dan ini merupakan saldonya. Pertama, di tanggal 1 bulan 2 2021 terjadi transaksi atau uraiannya saldo awal. Nah, untuk saldo awal ini merupakan transaksi uang masuk, maka dia berada di posisi debit sebesar 3 juta. Nah, untuk di debit ini merupakan uang masuk, maka di saldo juga harus terisi. Maka kita buat dalam rumus agar lebih mudah, sama dengan, kemudian kita klik di posisi debit, kemudian kita tekan enter. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, untuk membuat agar nominal ini dalam bentuk 3 digit, maka kita blok dulu. Kita blok dari atas sampai di bawah sini. Kemudian kita klik kanan, kita pilih format cells. Kemudian kita klik di number, kita pilih separator. Kemudian klik OK. Nah, maka muncul seperti ini dalam bentuk 3 digit. Kemudian di tanggal 2 bulan 2 2021 terjadi transaksi pembelian peralatan usaha. Nah, untuk pembelian peralatan usaha ini merupakan transaksi uang keluar,
maka dia berada di posisi kredit sebesar 1 juta. Nah, untuk membuat agar saldonya ini terisi secara mudah dan otomatis, maka kita buat dalam rumus sebagai berikut. Sama dengan, kemudian kita klik di posisi saldo awal, kita klik, kemudian ditambah debit, kita klik di posisi debit, dikurangi kredit, kita klik di posisi kredit. Nah, maka di sini sudah muncul rumusnya. Kemudian kita klik enter, maka secara otomatis akan muncul saldonya sebesar 2 juta. Nah, untuk saldo 2 juta ini didapat dari saldo awal ditambah debit dikurangi kredit. Nah, untuk membuat agar rumusnya secara otomatis, maka kita blok dulu, kita blok dari atas sampai di bawah. Nah, maka semua saldo muncul sebesar 2 juta. Sedangkan di sini posisi uang masuk di debit belum, dan posisi uang keluar di kredit belum terisi. Sehingga di saldo juga belum terisi. Nah, untuk menghilangkan atau menghapus saldo yang ada ini, maka kita buat dalam rumus sebagai berikut dengan membuat rumus secara otomatis. Kita klik di sini. Nah, maka muncul rumus yang awal dari saldo ditambah debit dikurangi kredit. Nah, langsung saja kita masukkan rumus if, kemudian buka kurung n, buka kurung, kita klik di posisi debit. Anggap saja di posisi debit dan kredit ini kosong. Dan kita klik debit, posisi debit, klik, maka muncul seperti ini. Kemudian sama dengan di posisi debit kosong, maka kita isi kosong. Kemudian kita klik di posisi kredit, anggap saja di posisi kredit juga kosong, kita klik, sama dengan kita isi kosong, tutup kurung. Nah, untuk posisi debit dan kredit ini kosong, maka kita isi di sini juga kosong. Nah, di sini semua rumus sudah terisi, kemudian kita tekan enter. Nah, maka muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini, langsung saja kita klik yes. Kemudian kita blok dari atas. Kita blok ulang dari atas sampai bawah. Nah, maka semua saldonya terhapus atau dihilangkan. Kemudian di tanggal 3 bulan 2 2021 terjadi transaksi pembelian perlengkapan usaha. Nah, untuk pembelian perlengkapan usaha ini merupakan transaksi uang keluar, maka dia berada di posisi kredit sebesar 1 juta. Kemudian di tanggal 4 bulan 2 2021 terjadi transaksi biaya listrik. Nah, untuk transaksi biaya listrik ini merupakan transaksi uang keluar, maka dia berada di posisi kredit sebesar 100.000. Kemudian di tanggal 5 terjadi transaksi biaya air. Nah, untuk biaya air ini merupakan transaksi uang keluar, maka dia berada di posisi kredit sebesar 70.000. Kemudian di tanggal 6 terjadi transaksi biaya
transportasi. Nah, untuk biaya transportasi ini merupakan transaksi uang keluar, maka dia berada di posisi kredit sebesar 100.000. Kemudian di tanggal 7 bulan 2 2021 terjadi transaksi pendapatan usaha. Nah, untuk transaksi pendapatan usaha ini merupakan transaksi uang masuk, maka dia berada di posisi debit sebesar 2 juta. Kemudian di tanggal 8 terjadi transaksi bayar tenaga kerja satu orang. Nah, untuk transaksi bayar tenaga kerja satu orang ini merupakan transaksi uang keluar, maka dia berada di posisi kredit sebesar 500.000. Nah, sekarang kita buat penjumlahan antara debit dan kredit. Di sini kita tulis jumlah. Nah, untuk jumlah ini kita buat dalam rumus. Yang pertama kita tekan sama dengan, kemudian rumus sum, kemudian buka kurung, kita blok dari posisi debit sampai di bawah, tekan enter. Nah, maka jumlahnya muncul 5 juta. Kemudian di posisi kredit juga sama, kita buat dalam rumus sum sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari posisi kredit sampai di bawah, kemudian enter. Nah, kemudian untuk jumlah dari debit dan kredit ini, maka kita buat dalam rumus sebagai berikut. Sama dengan kemudian kita klik di posisi debit, dikurangi kredit, kita klik di posisi kredit, kemudian kita tekan enter. Nah, maka di sini muncul jumlah antara debit dan kredit sebesar 2.230.000. Nah, untuk saldo transaksi sama dengan jumlah debit dan kredit sebesar 2.230.000, maka tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan, sehingga keduanya balance. Nah, untuk membuat agar lebih rapi lagi, tabelnya lebih rapi, maka kita hapus ini dulu. Hapus, delete. Kemudian kita blok untuk tebalkan huruf dan kasih warna. Kita pilih bold, kemudian kita kasih warna ini. Di dalamnya kita isi warna
Kemudian di atas juga kita blok. Kita kasih warna. Isinya kita kasih warna orange. Nah, jadi teman-teman, ini adalah tutorial buku kas harian. Semoga tutorial buku kas harian yang kita buat di Microsoft Excel ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua.